Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Ahmed, NIM 62114191124. Di sini saya akan memaparkan materi tentang evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Istilah dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah tes, yaitu membuat dan mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. Sebagai hasil jawabannya diperoleh nilai angka dari seseorang. Yang kedua adalah pengukuran. Dengan menggunakan observasi skala rating atau alat lain yang membuat kita dapat memperoleh informasi dalam bentuk kuantitas, pengukuran dengan berdasarkan pada skor yang diperoleh. Yang ketiga adalah evaluasi, yaitu proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Hasil evaluasi bisa memberikan keputusan yang profesional. Mengevaluasi bisa dilakukan baik dengan data kuantitatif maupun kualitatif. Assessment, menilai atau mengevaluasi karakter dari seseorang, termasuk kemampuan akademik, kejujuran, kemampuan untuk mengajar, dan sebagainya. Pengertian pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama ada Ari Kunto. Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan dapat tercapai. Lalu dari Rina Febriana, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam nilai asesmen. Keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem pembelajaran. Lalu oleh Zainal Arifin, menurut Arifin, evaluasi adalah suatu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan kecakapan tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, yaitu fungsi formatif, yakni untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Yang kedua, fungsi sumatif, yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu, sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. 3. Fungsi diagnostik, yakni untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan tersebut. Yang keempat, fungsi penempatan, yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Prinsip evaluasi. Dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan pasal 5 bahwa prinsip evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 4. Terpadu. Berarti, penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Berarti, prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 6. Menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti, penilaian mencakup semua aspek kompetisi.
Berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. 7. Sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 8. Beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 9. Akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya. Pendekatan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, pendekatan tradisional, yaitu berorientasi pada praktik evaluasi yang telah berjalan selama ini di sekolah, yang ditujukan pada perkembangan aspek intelektual peserta didik, aspek-aspek keterampilan, dan pengembangan sikap kurang mendapatkan perhatian yang serius. Yang kedua, pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah evaluasi yang dilakukan melalui sistem atau totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Komponen konteks, input, proses, produk, ini harus menjadi landasan pertimbangan dalam evaluasi pembelajaran secara sistematis. Jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi tes. Tes merupakan suatu alat pengumpul informasi. Tetapi, jika dibandingkan dengan alat-alat yang lain, tes bersifat lebih resmi, karena penuh dengan batas. Tes mempunyai fungsi ganda, yaitu untuk mengukur peserta didik dan untuk mengukur keberhasilan program pengajaran. Yang kedua, evaluasi non-tes, yaitu penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik secara langsung untuk menilai aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik yang dinilai saat proses pelajaran berlangsung. Menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Yang pertama, merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif, afektif, atau psikomotor. Yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kelima, menentukan tolak ukur, norma, atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Yang keenam, menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.